Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Sering kita dengar para ahli ilmu memperingati kita dari hal-hal yang disifatkan oleh mereka bid'ah. Sering mereka peringatkan kita bahwa jangan mengamalkan amalan ini, jangan mengamalkan amalan itu, bahwa ini bid'ah, bahwa itu bid'ah. Dan seringkali juga timbul di dalam benak kita pertanyaan, apakah segala sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka harus kita hukumkan bid'ah, dan selalukah yang namanya bid'ah demikian terlarang dan sesat? Dan kapan menghukumi sesuatu itu adalah bid'ah yang memang sesat dan terlarang, tidak boleh dilakukan? Kapan menghukumi sesuatu bahwa itu adalah bid'ah yang memang diperbolehkan, ya. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa yang dihukumkan bid'ah oleh para ulama adalah hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan agama. Nah, misalnya dari sisi bentuk-bentuk ritual, ibadah dan lain-lain, atau bentuk-bentuk keyakinan, akidah lain-lain yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal demikianlah yang seringkali dihukumi oleh para ulama dengan hukum bid'ah. Nah, bukankah banyak hal yang berkaitan juga dengan agama, namun tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kita tidak hukumi bid'ah, seperti penggunaan teknologi dan lain-lain untuk berdakwah, misalnya mikrofon untuk berdakwah, untuk mengumandangkan azan dan lain-lain, atau penggunaan pesawat terbang untuk pergi haji atau umroh dan lain-lain. Ini hal-hal yang ada keterkaitannya dengan agama, namun tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini juga kita hukumi bid'ah? Maka coba kita fahami hal ini dengan kaidah yang indah yang diberikan, yang pernah disampaikan oleh Syekh Said Ruslan hafizahullah, tentunya dari kitab-kitab para ulama salaf rahimahumullah. Dihimpunnya hal ini seperti kitab Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang berjudul Al-I'tisam dan lain-lain. Ada 3 sifat yang kita harus nilai pada suatu hal sehingga kita dapat menghukumi apakah hal itu bid'ah atau tidak. Yang pertama adalah apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukannya. Yang kedua, setelah itu, adakah kondisi atau situasi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, setelah itu semua, adakah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan dengan sahih bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu sedemikian rupa. Coba kita fahami kaidah ini. Hukumkan suatu hal yang kita hukumi bid'ah. Misalnya membaca Al-Fatihah, mengirim Al-Fatihah untuk yang meninggal. Mengirim Al-Fatihah untuk yang meninggal. Maka bagaimana menghukumkannya? Coba lihat, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membaca Al-Fatihah? Tentunya jawabannya adalah mampu. Yang kedua, adakah situasi atau kondisi yang menuntut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada individu-individu tertentu? Tentunya ada. Para sahabat yang mati berjuang membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, sepantasnya lah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka sebagai bentuk kemuliaan Rasul kepada mereka. Setelah itu semua, adakah asar? Ini yang syarat ketiga. Adakah riwayat yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka? Maka jawabannya adalah tidak. Sungguh tidak ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Maka kita hukumi hal tersebut, ibadah tersebut sama dengan bid'ah. Demikian pula membacakan Yasin untuk yang telah meninggal pada hari-hari tertentu, hari ke-7, hari ke-40 setelah meninggalnya seseorang. Bagaimana kita menghukumi hal ini? Kembali dengan kaidah tadi. Yang pertama, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membacakan Yasin? Tentunya ya. Rasul mampu membaca surat Yasin. Yang kedua, apakah ada orang-orang yang pantas Rasul yasinin, yang pantas Rasul bacakan atasnya surat Yasin setelah mereka meninggal? Tentunya ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mati membela agama ini, membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama dan dakwahnya. Setelah itu semua, adakah riwayat sahih yang mengatakan bahwa Rasul membacakan Yasin untuk mereka? Maka jawabannya tidak ada sama sekali.
Apalagi membacakan Yasin di hari-hari tertentu seperti hari ke-7, hari ke-40, hari 100 kematian. Demi Allah, hal ini tidak ada sama sekali riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan hal tersebut, melakukan hal tersebut. Maka kita hukumkan hal tersebut bid'ah. Namun ada beberapa kasus yang dimana kita hukumkan hal itu tidaklah menjadi bid'ah yang kita larang, dalam artian bid'ah dari sisi bahasa, hal yang baru, ya. Namun diperbolehkan dikarenakan tidak melanggar kaidah-kaidah dan ketetapan-ketetapan agama. Contohnya, kita bicarakan tentang misalnya mikrofon yang digunakan untuk azan, mengumandangkan azan. Terapkan tadi 3 syarat tadi. Yang pertama, apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya mampu membuat mikrofon? Maka jawabannya adalah tidak, karena keterbatasan teknologi yang ada pada saat itu. Maka penggunaan hal tersebut tidaklah kita hukumkan bid'ah. Karena apa? Itu bukan hal yang kita bahas. Yang kita sedang bahas dan kita hukumkan bid'ah adalah hal-hal yang toh Rasul dan para sahabat mampu lakukan. Namun setelah itu semua mereka tak melakukannya. Tidak melakukan sedemikian rupa sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang yang mengaku mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun pesawat terbang yang kita gunakan untuk perjalanan umroh atau haji. Apakah itu menjadi bid'ah? Apabila kita mau murni mengikuti Rasul dan para sahabat, bukankah kita harusnya menaiki onta ke Mekah untuk menjalankan umroh kita atau haji kita? Maka hukumkan dengan kaidah tadi. Apakah Rasulullah SAW mampu membuat pesawat terbang? Apakah para sahabat mampu membuat pesawat terbang sedemikian rupa? Tentunya jawabannya adalah tidak. Maka ini bukanlah hal yang kita sedang bahas. Ini di luar pembahasan kita. Hal-hal tersebut, teknologi kemajuan zaman diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariatnya, demi apabila selama hal tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah dan ketetapan-ketetapan yang ada. Tidak terjadi di dalamnya penipuan, tidak terjadi di dalamnya kezaliman, tidak terjadi di dalamnya madharat dan lain-lain. Yang ada malah mempermudah usaha manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Kemudian ada beberapa jenis amalan yang kedua yang apabila Rasul SAW melakukannya pun Rasul mampu melakukannya, namun Rasul tidak lakukan. Namun kita pada zaman sekarang melakukannya dan tidak juga kita hukumi bid'ah. Contohnya, Rasulullah SAW berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Laula hidthanu qaumiki bikufr lahaddamtul Ka'bah wa banaituha ala qawaid Ibrahim." Kalau bukan karena kaummu baru saja kafir kemarin, yakni belum lama mereka berada di Islam, belum terlalu kuat akidah mereka, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah dan aku kembali bangun sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam membuat Ka'bah itu jauh lebih besar bentuknya daripada Ka'bah yang ada pada zaman Rasul. Dikarenakan pada saat itu Ka'bah hancur dan dibangun kembali oleh kaum Quraisy, namun kekurangan dana akhirnya mereka membangunnya lebih kecil daripada pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, andai saja kaummu belum lama kafir kemarin, yakni belum terlalu kuat akidahnya di dalam Islam, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun kembali sesuai dengan kaidahnya atau pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, terlihat betapa situasi dan kondisi yang ada pada zaman Rasul SAW menahannya untuk melakukan hal tersebut, menghindari kemadharatan yang terjadi lebih besar. Padahal Rasul mampu. Kalau dia mau lakukan, Rasul mampu. Hanya untuk membangun tembok Ka'bah, mampu. Namun tidak Rasul lakukan. Kemudian dilakukanlah sepeninggal Rasul SAW. Yang pertama oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah di Mekah, ya, menjadi khalifah, dan dia akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah dan membangun kembali sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, meneruskan apa yang Rasul SAW niatkan di masa hidupnya. Terlihat dalam hal ini bahwa Rasul mampu melakukannya, namun dia tidak melakukannya. Namun apabila dilakukan di masa setelahnya, maka tidak juga jadi bid'ah. Dikarenakan apa? Dikarenakan situasi dan kondisi yang ada pada zaman Rasul belum tepat untuk melakukannya. Dan hal tersebut lebih tepat dilakukan di masa-masa setelahnya ketika akidah pada umat telah menancap kuat. Begitupun banyak hal lain, seperti hal yang kita lempar ketika haji, yang kita kenal dengan nama jumroh. Pada zaman dahulu kala, jumroh tersebut adalah hanya sebuah tiang. Dan sekarang jumroh tersebut adalah berupa tembok, bangunan yang megah.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila pada masanya ingin merubah tiang tersebut menjadi sebuah tembok, Rasul mampu melakukannya. Membangun tembok bukanlah hal yang tidak mampu dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Namun Rasul tidak merubah jumroh tersebut menjadi tembok bagaimanapun. Dikarenakan apa? Syarat yang kedua tadi, situasi dan kondisi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum menuntut Rasul dan para sahabat untuk melakukan hal tersebut. Jumlah kaum muslimin masih sedikit, sehingga satu tiang itu sudah cukup sebagai sasaran lemparan jumroh. Terbayangkah apabila kita paksakan satu tiang ini tetap kita gunakan untuk jumlah kaum muslimin yang ada dan melaksanakan haji di tahun ini? Apa yang terjadi? Maka madharat yang lebih besar akan terjadi. Maka pada saat itu tidaklah kita hukumi bid'ah ketika para penguasa yang ada merubah tiang yang dilempar untuk jumroh ini menjadi tembok yang besar sebagaimana yang kita lihat pada masa ini. Semoga kaidah-kaidah yang kami sampaikan ini dapat membuat atau dapat membantu kita memahami agama ini dengan baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.